terus habis itu baru ketemu titik 2 lagi ke injection pump. Permukaan silinder headnya itu kita bubut, kita ratain gitu. Nozzle nomor satunya itu ada kebocoran kompresi. Ya, halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di Kakak Story ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas mesin mobil ini guys ya. Mesinnya itu udah diturunin. Nah, ini kita lihat. Nah, udah nggak ada tuh mesinnya. Nah, mobil ini tuh awalnya datang ke sini bukan untuk turun mesin ya, bukan untuk turun mesin. Awalnya itu datang ke sini dengan keluhan setir itu kalau dibelokin full balik laginya berat gitu, dan AC juga sempat nggak dingin gitu. Dan setelah kita cek and recheck itu kena di pulinya ya, damper pulinya itu jebol. Jadi pulinya itu kan modelnya damper puli ya, jadi ada dua bagian yang disatukan oleh damper itu sama karet damper. Nah, kalau karet dampernya itu jebol, jadinya pulinya itu nggak bisa menyalurkan nggak bisa menyalurkan putaran mesin untuk ke bagian fan belt gitu. Nah, tapi sayangnya setelah mesinnya itu hidup, pulinya udah kita akalin ya, udah kita las dulu sementara. Setelah kita nyalain, kita tes hidup, ternyata gas sekitar nggak nyampe setengah jam ya kita hidupin, airnya itu nyembur nih dari reservoir. Reservoirnya tiba-tiba penuh gitu. Nah, awalnya itu kita cek lagi kan, yang kita kerjain itu ganti termostat, servis radiator, sama ganti tutup radiator tuh. Itu kan aman, ke reservoir udah nggak nyembur, cuman ada sedikit bocor kompresi ya. Jadi dari saluran radiatornya itu ya, dari saluran radiatornya itu selalu ada gelembung air gitu. Dan ya sebetulnya sih sedikit ya, cuman lama-kelamaan pasti bakal overheat mobilnya gitu. Jadi kita putuskan buat turunin mesinnya gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, ini jadi kondisi mesinnya ya setelah dibongkar tadi bagian silinder headnya. Nah, ini kelihatan bekasnya. Di sini ada yang warna hitam ini. Ini ada kebocoran kompresi ya. Jadi hasil dari pembakarannya itu lolos ya ke sini. Masuk ke bagian jalur air di radiator. Dan semuanya sama sih, yang bagian tengah ini bocor. Itu. Nah, nanti rencananya kita bakal ukur dulu kerataan permukaan silinder bloknya sama kerataan permukaan silinder headnya itu. Nah, soalnya udah pernah turun juga sih itu, udah pernah dilem packingnya tuh itu sih. Kita lanjut lagi. Nah, ini bagian mesinnya sudah kita cuci bersih, dan alhamdulillah setelah kita cek bagian mesinnya hanya permukaan silinder headnya yang tidak rata, dan kita putuskan untuk bubut permukaan silinder head. Dan untuk bagian piston, ring piston, dan liner kita pakai lagi karena masih dalam kondisi baik. Untuk pergantian part mesin ini hanya pergantian packing set saja, karena memang dari awal mesinnya sudah ada rembes oli di beberapa bagian. Ini tandanya pas kan, embos pom juga pas. Nah, jangan lupa baut pengganjilnya dicabut full.
C10 itu. Nah, jadi biar anti-lasnya tetap di posisi sesuai, tarik aja langsung itu. Nah, sip. Nah, jadi ini untuk tanda timing gearnya Panther ya. Jadi ini ada titik 1 di crankshaft. Nah, ini ketemu lagi sama titik 1 di idle gear A. Ini satu, terus titik 2 ini di idle gear A-nya ketemu ke knock on as ya, sejajar. Sini yang ke idle gear B-nya yang ada anti lasnya ini titik 3 ya. Nah, ini pastikan lurus. Habis itu baru ketemu titik 2 lagi ke injection pump. Itu sedikit sharing aja ya untuk timing Panther 2,5 turbo. Ya, oke, update kali ini ya. Mesinnya itu udah naik. Kita kemarin nggak sempat videoin proses naiknya karena cukup hektik ya. Nah, mesinnya udah naik, mesinnya udah bulat, udah hampir bulat lah. Tinggal bagian housing termostat depan sama intake sama perindahan kecil-kecil lainnya. Di situ kita naikin ke mobilnya ya. Nah, jadi kemarin itu sebetulnya yang diganti sedikit ya. Yang diganti cuma packing aja. Di situ kita pasang sama permukaan silinder headnya itu kita bubut, kita ratain gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini alhamdulillah mesinnya sudah duduk di mobilnya, dan untuk proses naiknya tadi nggak sempet videoin karena ada sedikit kendala ya, tapi intinya mesin ini sudah sebentar lagi akan selesai. Ya, ini jadi mesinnya udah hidup. Sebetulnya hidupnya sih dari semalam ya. Nah, semalam itu ada kekurangan di bagian nozzle nomor 1. Jadi nozzle nomor 1-nya itu ada kebocoran kompresi gitu. Jadi bocor keluar kompresinya. Kita ganti ring tembaganya aja sih. Itu kita ganti gasketnya. Mungkin hari ini kita coba running dulu. Kita cek lagi, siapa tahu ada kebocoran air oli. Kita pastiin. Kalau semuanya udah oke, kita bakal tes jalan. Kita cuci dulu ya, karena cukup berdebu mobilnya karena udah nongkrong lama juga. Dan untuk proses tes jalannya kita lakuin di hari yang sama. Dan sebetulnya harusnya sih aman ya untuk mesinnya. Dan semoga aja aman. Nah, ini untuk proses tes jalannya ya. Kita tes jalan cukup lumayan jauh, sekitar kurang lebih 20 km ya. Dan alhamdulillah mobilnya sih aman overall, dan temperaturnya aman, tenaganya enak, dan semoga bisa nyampe ke customer dengan tenang. Jadi nggak khawatir lagi kejadian yang seperti kemarin, yaitu overheat. Jadi untuk Panther ini udah selesai, udah siap diambil. Tadi aku udah tes jalan juga ya kita. Alhamdulillah sih aman untuk mesinnya, temperatur mesin juga aman, normal, nggak ada kebocoran oli dan air juga, dan alhamdulillah sih tenaganya juga oke gitu. Ya, mungkin untuk Panther ini segitu dulu aja. Kita lanjut lagi di next video. Bye bye.